Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, saat kita sakit, bahkan saat kita terdeteksi kena virus, biasanya dengan begitu sigap, tanggap, kita respon untuk segera berobat dan mencari alternatif guna menyembuhkan penyakit atau virus yang ada di dalam tubuh kita. Begitulah respon kita atas penyakit yang terjadi secara fisik. Kita dengan begitu mudah merespon dan dengan begitu mudah kita tanggap, karena tentu kita menghendaki kita terhindar dari penyakit tersebut, kita terhindar dari virus tersebut, sehingga kondisi badan kita secara fisik tentu tetap terjaga kesehatannya. Namun seringkali kita lupa, dalam kehidupan kita ada kalanya penyakit muncul menggerogoti jiwa kita, bahkan virus-virus itu masuk dalam jiwa kita yang memang tidak sebagaimana halnya virus atau penyakit yang terjadi di dalam kondisi fisik dari jasad kita. Penyakit atau virus yang muncul dalam jiwa kita bisa berupa kemusyrikan, kedengkian, sikap zalim dan aniaya yang pada puncaknya tentu saja bisa menggerogoti jiwa kita sehingga hakikatnya jiwa kita sakit atau bahkan dalam kondisi yang sangat kritis atau kronis. Maka tentu saja berbeda dengan penyakit fisik. Ketika kita sakit, ketika kita terdeteksi ada virus yang ada di dalam tubuh kita, maka tentu obat-obatan yang digunakan adalah obat-obat yang secara fisik tentu saja diramu sedemikian rupa untuk bisa segera memulihkan sakit yang kita derita. Adapun obat untuk rohani kita, jiwa kita, ketika kita mengalami kondisi sakit secara batiniah, maka tentu saja kembali kepada kekuatan zikrullah. Yakni selalu ingat kepada Allah, ditandai dengan mohon ampun kepada Allah akan segala kekurangan, akan segala kelemahan, bahkan dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosa itulah yang sesungguhnya menjadi virus di dalam kehidupan yang kemudian menggerogoti jiwa kita. Kenapa kita berbuat aniaya? Kenapa kita melakukan kezaliman? Kenapa kita melakukan kedengkian? Kenapa ada sifat iri di dalam diri kita? Itulah bagian dari penyakit secara kejiwaan yang tentu harus sembuhkan bukan secara medis, tapi tentu saja dalam kaitan pendekatan ruhiyah. Lakukan pendekatan itu dengan senantiasa berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan senantiasa berupaya untuk menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita pada proses pendekatan diri, di mana kita makin menyadari bahwa sesungguhnya sikap atau karakter tersebut adalah perilaku yang buruk. Maka dengan berzikir kepada Allah, sesungguhnya kita berupaya untuk menyembuhkan penyakit jiwa kita dari apa yang menggerogoti ruhiyah kita, sehingga tentu kita akan terjaga dan terpelihara dari perilaku-perilaku yang buruk. Sebagaimana ketika kita tanggap menghadapi penyakit secara lahiriah, baik penyakit yang tentu menggerogoti bagian-bagian di tubuh kita, termasuk juga ketika virus itu datang dalam tubuh kita, maka demikianlah seharusnya kita pun tanggap ketika menghadapi kaitan dengan kondisi-kondisi di mana ruhiyah kita seringkali mengalami masalah. Ketika iri dan dengki muncul dalam kehidupan, ketika kedengkian itu kemudian berkembang dalam bentuk kezaliman dan aniaya, maka itulah bagian dari sebuah penyakit yang tentu akan membahayakan. Dan ini tentu saja tidak ada obatnya selain kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan memperbaiki karakter hidup kita agar senantiasa sejalan dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.